Dulu, ia adalah anjing paling bahagia. Setiap harinya, ia dimandikan dengan kasih sayang tanpa batas dari sang kakak. Namun sejak kematiannya, sang kakak mulai jatuh ke dalam pusaran kegelapan, berubah menjadi sosok antagonis yang ditakuti dunia. Tunangannya mencampakkannya dengan kejam, dan keluarganya tega memutus paksa seluruh ikatan darah dengannya. Karena itulah, anjing kecil ini membulatkan tekad berinkarnasi sebagai manusia. Meski nantinya langkah ini membuat sang kakak membencinya. Di kehidupan kedua ini, ia bertekad memakai kekuatannya sendiri demi memulihkan senyum indah di wajahnya. Namanya Koko. Dan 5 tahun lalu, ia murni hanyalah anjing jalanan biasa. Pertemuan takdir menyatukan mereka, saling terikat oleh jurang kesepian yang mendalam, menembus kuatnya segala rintangan yang menghadang. Kakaknya pun mengadopsinya. Sejak saat membahagiakan itu, jiwa Koko sepenuhnya diselimuti oleh kehangatan cinta tiada tara. Tak hanya mendapat limpahan makanan lezat setiap harinya, tapi ia juga bebas berbuat nakal dan mengacau semau hatinya tanpa beban. Sang kakak baru akan marah jika ia memungut sesuatu yang kotor. Begitulah, Koko melewati 5 tahun berharga mendampingi hari-hari kakaknya. Usia-usianya akhirnya mencapai batas akhir. Walau sang kakak takkan mengerti bahasanya, Koko tetap mengerahkan segalanya demi memancarkan getar cintanya. Setelah hembusan napas terakhirnya, jiwa Koko pada akhirnya berlabuh singgah di bintang anjing. Di saat anjing lain asik bermain riang, Koko murni hanya menatap cemas alam manusia dengan sorot matanya yang begitu sendu merana. Ia kerap mendengar mereka mencaci maki kakaknya secara keji, menatap tanpa daya saat sang kakak kian kesepian. Perlahan menjelma jadi penjahat di mata peradaban dunia. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Di masa lalu, ia pasti sudah melompat menggigit mereka, agar kakaknya kembali tertawa lepas melupakan perihnya hidup. Begitulah ia menetap diam di bintang anjing selama 1 tahun lamanya. Hingga seekor anjing pelacak emas menyadari aura aneh menyelimuti Koko. Ia merasa heran mengapa Koko tak pernah jalan-jalan atau main bersama kawanannya. Sosok itu tak lain adalah wujud asli dewa anjing penguasa semesta di sana. Namun mengabaikan gemerlap dimensi itu, asa Koko murni hanyalah ingin kembali merengkuh hangatnya sisi kakak tercintanya. Koko memohon sebuah jalan keluar, berharap kemurahan sang dewa sudi membantunya lahir kembali sebagai manusia. Ia ingin berenkarnasi menjadi putri angkat kakaknya. Sang dewa anjing seketika menolak mentah-mentah ide nekat itu. Pertama-tama, sosok manusia yang Koko maksud di bumi sana bahkan belum mengandung benih kehidupan. Lagi pula, ia amat melarang keras ras anjing menjelma manusia. Karena dunia fana itu luar biasa keras, di mana umat manusia tak segan melakukan tindakan keji dan bergelimang dosa. Koko menjawab dengan nyali utuh bahwa semua itu sama sekali bukan halangan besar baginya. Dulu, ia juga masuk ke golongan anjing nakal. Sering iseng mencuri camilan kakaknya dan mengoyak-ngoyak seonggok tisu hingga hancur menjadi serpihan. Dewa anjing menghela napas pasrah mengiyakannya, sembari memberi peringatan mutlak agar Koko tak pernah sesekali berani membongkar tabir identitas masa lalunya. Ia diwajibkan kembali pulang ke bintang anjing usai masa 5 tahun. Lalu, demi menjaga jiwa murni Koko dari kekejian duniawi, sang dewa mengaruniakan 3 kekuatan sakti. Anugerah pertama adalah kemampuan magis untuk bisa berbicara bebas dengan makhluk dari seluruh jajaran spesies satwa. Anugerah yang kedua merupakan kekuatan membaca tirai masa depan. Dan tiap ada insiden soal kakaknya, akalnya otomatis akan berevolusi menjadi jauh lebih cerdas berlian. Akhirnya, jiwa Koko meluncur merosot dari perosotan tangga pelangi langit, lalu kembali memijak gerbang dimensi alam daratan manusia. Rupa dan jiwanya kini sepenuhnya berevolusi absolut menjadi raga seorang manusia. Begitu kembali membuka kedua kelopaknya, Koko sadar ia sudah menetap di istana kediaman klan Duke Aldos. Inilah saksi bisu tempat bersejarah di mana ia dulu tinggal bersama kakaknya.
Koko lekas menatap dan meraba dengan penuh selidik tubuh barunya tersebut. Tak hanya ekor lebatnya yang kini telah musnah lenyap, gerak lengannya juga jauh lebih fleksibel. Kini, rutinitas menggali tumpukan tanah pun bisa ia sabet secepat sambaran kilat. Seiring serbuan ingatan raga aslinya membanjir deras memasuki kepalanya, ia segera tersadar jika wadah gadis kecil ini nyatanya juga memakai nama Koko. Awal cerita hidupnya bermula dari pelosok desa terpencil. Lalu resmi diangkat oleh sang Duk, dan tepat di tahun ini usianya genap beranjak di angka 5 tahun. Ia spontan bersiap mengeksekusi rencana menemui kakaknya. Tapi karena otot kakinya belum luas berjalan pakai 2 kaki utuh, seketika ia jatuh terpelanting mencium ubin lantai batu. Keributan dari arah jatuh ini memancing datangnya sang pelayan istana. Ia beringas menuntut agar Koko bergegas mengemas perabotan dan lenyap angkat kaki dari sana. Mengira dirinya dipanggil untuk dibawa pergi bersantai menyusuri taman, wajah Rona anak cilik itu mendadak memancarkan aura binar yang penuh dengan antusiasme membludak. Namun pelayan tersebut justru terlihat kaku canggung, lalu menyerahkan selembar dokumen pelepasan wali adopsi yang sungguh tak bisa diurai oleh akal keluguan otak kecil Koko. Selepas menyimak rangkaian penjelasan sopan dari pelayan tua itu, barulah insting Koko menyadari dirinya nyaris didepak dari silsilah keluarga Duk. Rupanya, kan bangsawan ini baru dijamah turunnya sebuah wahyu suci kenabian. Asalkan sedia merengkuh anak asuh yang tersentuh jejak berkat murni dari Tuhan, maka kelak takdir kemakmuran dinasti mereka akan mutlak terang bersinar cerah seumur masa. Karenanya, sang Duk langsung memboyong Koko dari sarang desa terpencil, mengingat lambang suci stigmata dewa konon lekas terukir mekar menyala di atas mahkota tubuhnya. Namun entah badai anomali apa alasannya, persis saat sebulan berlalu, tanda stigmata magis di lapisan badan tubuh Koko seketika lenyap, menghilang tertiup musnah, tiada berbekas. Si gadis kecil seketika dilanda panik luar biasa. Isi benaknya membara memucat, murni cuma mencetak satu titik fokus tanpa ampun. Harus segera memastikan wujud kakaknya. Pada momen titik kritis penyempit inilah, lonjakan kejeniusan mutlak Koko sontak meluap bangkit. Dan dengan nyali baja, ia menantang Duk untuk memindai saksi peninjauan ulang tanda kebesaran miliknya itu. Nalurinya berbisik dengan perisai magis sang dewa. Rintangan murahan ini pasti ditembusnya dengan mudah. Ironisnya, realita sangat menyiksa. Duk sedang dikirim pergi kampanye di padang peperangan berdarah. Lalu tiada hilal pulang utuh sebelum sebulan lewat. Namun berkat sepercik keajaiban ironis terselubung yang merangkai takdir petaka ini, dekrit paksa surat laknat pengusiran bagi Koko berhasil mandek ditunda membeku sejenak waktu. Merengkuh sempit celah angin ini, ego nyali Koko bulat mematok target utama. Temukan kakaknya duluan. Sayang, auranya membeku tatkala lidah lafal nama Chloe terucap lambat. Roman wajah Mai tersebut mendadak tegang, dipenuhi tabir kengerian rahasia kelam masa lalu. Dengan status rendah Koko, sulit baginya menemui keluarga sedarah, kecuali ia berhasil meraih sebuah pencapaian luar biasa. Namun, Koko yang polos salah dengar. Pencapaian luar biasa menjadi bola raksasa, lalu mengendap-endap ke kandang sendirian. Dahulu, dia dan sang kakak perempuan tercinta sering bermain bola di padang rumput ini. Mengikuti aroma imajiner bola, Koko melangkah ke dalam kandang dan melihat 2 orang dewasa mengernyit cemas, mendiskusikan kondisi kuda yang sakit. Kuda gagah bernama Thunder itu, entah apa penyebabnya, menolak makan dan minum sama sekali selama beberapa hari berturut-turut. Pria berambut biru itu adalah dokter hewan bernama Patricia. Di kehidupan sebelumnya, Koko pernah melihat wajahnya sebelum ajal menjemput. Merasa nyaris tiada harapan, Patricia memutuskan untuk melaporkan kenyataan pahit ini langsung kepada Ras. Ras adalah kakak kandung Chloe, dan kasih sayangnya pada Thunder sama besarnya dengan cinta Chloe pada Koko. Tepat saat itu, Koko melihat bola di sudut ruangan. Mengira dirinya telah berhasil meraih sebuah pencapaian hebat,
gadis kecil itu pun langsung melompat kegirangan. Thunder yang berdiri di dekatnya bergumam pasrah, menjelaskan bukan itu makna sebuah pencapaian. Dengan matanya yang bulat, Koko bertanya, "Lalu apa yang bisa dianggap pencapaian?" Mendengar ada manusia yang memahami bahasanya, sepasang mata Thunder sontak terbelalak terkejut. Seketika itu juga, ia menangis mengadu pada Koko bahwa ia tidak berpenyakit aneh, melainkan hanya ada duri kecil yang tertancap di lidahnya. Rasa sakitnya begitu menyiksa, hingga ia tidak sanggup menelan makanan. Setelah jemari mungil Koko berhasil mencabut duri tersebut, semangat Thunder langsung bangkit dan mulai mengumpat keras, menyebut Patricia dokter gadungan. Sambil mengelus Thunder, Koko bertanya lagi cara mendapat pencapaian hebat. Thunder mengibaskan surai indahnya dengan penuh kebanggaan, lalu menyatakan bahwa menyembuhkan kuda bangsawan sepertinya adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tepat ketika hati Koko berdebar kencang membayangkan pertemuan dengan sang kakak, Patricia yang mendengar suara dari arah kandang mendadak kembali. Pria itu melihat seorang gadis kecil yang sedang mengelus surai Thunder dengan begitu lembut. Ia sangat terkejut hingga tubuhnya mematung. Lalu bertanya penuh keheranan tentang siapa gadis itu dan bagaimana ia bisa melakukannya. Koko menyebutkan namanya dan dengan tatapan polos menyatakan bahwa dialah yang telah menyembuhkan Thunder. Usai memeriksa kuda itu dengan teliti, Patricia menyadari kondisi Thunder benar-benar pulih sempurna. Teringat Koko hanyalah anak jelata yang akan diusir. Sebuah rencana licik terlintas di benaknya. Pria rakus itu memutuskan untuk merampas semua pujian itu dan mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Ia kemudian tersenyum palsu, membenarkan bahwa Koko telah menyelamatkan Thunder. Lalu tanpa rasa malu, langsung mengusirnya keluar dari kandang. Dalam hatinya, ia membayangkan hadiah mewah yang akan Ras berikan. Beberapa saat kemudian, Ras mendengar kabar kesembuhan Thunder dan segera meninggalkan latihannya untuk bergegas datang. Dengan napas terengah, ia langsung bertanya tentang penyakit apa yang sebenarnya menyerang Thunder sebelumnya. Patricia berbohong dengan mengatakan itu hanya gangguan pencernaan ringan, dan memotong kecil pakan kuda telah berhasil memperbaiki keadaannya secara drastis. Ras merasa sedikit curiga dengan alasan itu. Thunder yang sedari tadi mendengarkan dari jarak dekat, tak mampu lagi menahan kekesalannya dan langsung mengamuk hebat. Melihat Thunder melangkah ke arahnya, Ras dengan wajah bahagia langsung melebarkan kedua lengannya. Sungguh di luar dugaan, Thunder mengabaikan majikannya dan berlari kecil menuju pintu keluar. Ketiga orang itu menjulurkan kepala, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang sama sekali tak masuk akal. Patricia yang ketakutan setengah mati, dengan panik segera menarik paksa Koko untuk maju ke hadapan mereka semua. Gadis kecil itu memperkenalkan dirinya pada Ras dan kembali menegaskan bahwa dialah yang merawat Thunder. Bahkan menunjukkan duri kecil itu sebagai bukti tak terbantahkan. Sepasang mata Ras terbelalak sangat lebar saat melihat benda tersebut. Beberapa waktu lalu, saat ia menimba ilmu di luar negeri, Thunder pernah merumput di sebuah padang yang semua bunganya memiliki duri kecil yang tajam. Orang biasa tak pernah melihat jenis bunga itu, apalagi sampai memikirkannya. Terlebih lagi, waktu jatuhnya sakit Thunder kebetulan sangat cocok dengan hari kepulangannya ke kediaman ini. Setelah itu, Patricia memeriksa kembali lidah Thunder dan memang menemukan bekas luka samar yang masih tertinggal di sana. Ditambah dengan sikap manis Thunder terhadap Koko dan kedekatan yang terlihat di antara keduanya, Ras kini percaya sepenuhnya pada ucapan gadis kecil tersebut. Menghadapi tatapan tajam dan interogasi dingin dari Ras, Patricia yang ketakutan langsung jatuh berlutut, menangis terseduh dan memohon ampunan. Berkilah bahwa ia hanya ingin mendapatkan pengakuan dari Tuan Ras semata. Melihat adegan memelas ini, secercah rasa iba menyelinap di hati Koko. Namun, ia sangat sadar bahwa demi bertemu sang kakak, ia harus bersikap kejam dan menjadi anjing yang nakal. Barulah pada saat itu, Ras tiba-tiba teringat akan eksistensi Koko. Ia pun menoleh dan menanyakan identitas gadis itu pada Patricia. Patricia menjelaskan bahwa Koko adalah putri bungsu di keluarga ini.
Hal ini begitu mengejutkan Ras hingga ia terpaku tak percaya. Wajahnya langsung merona merah padam. Menduga bahwa sang ayah yang sudah renta ternyata masih memiliki stamina sehebat itu di usianya saat ini. Barulah setelah Patricia meluruskan kesalahpahaman itu, ia teringat bahwa anak ini adalah gadis kecil yang diadopsi beberapa waktu lalu. Coco, bagaimanapun juga, menggelengkan kepalanya dengan sedih. Menyangkal sebagai anak dari keluarga ini, karena ia tidak memiliki tanda suci dan akan segera diusir pergi. Dengan tatapan polosnya, ia kemudian bertanya kepada Ras, apakah kini ia sudah berhasil memberikan sebuah pencapaian yang luar biasa? Mengira gadis kecil itu ingin menetap di kediaman utama Duke, Ras menunduk penuh sesal, mengakui bahwa wewenangnya tak mencapai sejauh itu. Di luar dugaan, bibir mungil Coco hanya menyebutkan nama Chloe. Ras tertegun, seolah salah dengar, tak percaya anak sekecil ini mencari sosok wanita paling berbahaya tersebut. Chloe. Dia adalah adik kandungnya sendiri, sosok yang dijuluki sebagai penyihir jahat tak berperasaan oleh seluruh penjuru kekaisaran. Wanita itu dibenci karena menanggung segala dosa dan rahasia kotor keluarga. Kutukan sihir hitam yang membelenggunya perlahan meremukkan inti mananya hingga ke ambang kehancuran. Sebagai kakak laki-laki, Ras tak henti memohon agar adiknya itu berhenti melangkah menuju jurang kebinasaan sebelum semuanya terlambat. Namun, tatapan sedingin es dan ancaman kematianlah yang menjadi balasannya. Karena itulah, Ras berusaha keras membujuk Coco agar meminta hadiah lain saja. Akan tetapi, sorot mata gadis kecil itu memancarkan tekad yang tak tergoyahkan oleh apapun. Sepanjang perjalanan pulang, meski Ras terus menggerutu tentang anak aneh ini, sudut terdalam hatinya diam-diam berharap keajaiban kecil itu mampu mencairkan hati Chloe yang membeku. Lagi pula, pancaran kelembutan di mata mereka saat menatap hewan peliharaan terasa begitu mirip dan menenangkan. Dan pada akhirnya, Coco berhasil menggenggam lencana izin emas untuk memasuki kediaman terasing itu. Menginjakan kaki kembali di tempat penuh kenangan bersama sang kakak, rona bahagia memerah di pipi Coco, menyiratkan kerinduan yang meluap-luap. Dari kejauhan, pandangannya tertuju pada sebuah monumen makam megah yang berdiri kokoh di atas bukit berselimut angin. Sang pelayan berbisik bahwa Nona Chloe membangunnya khusus untuk anjing kesayangannya, bahkan menyewa penjaga untuk merawatnya siang dan malam tanpa henti. Menyadari bahwa sang kakak tak pernah sekalipun melupakannya, hati Coco serasa mekar, nyaris melompat kegirangan dalam pelukan kebahagiaan. Namun pelayan itu mencibir heran, bergosip bahwa anjing yang mati itu sudah berusia 15 tahun. Jelas-jelas hanya seekor anjing tua renta. Coco memanyunkan bibirnya dengan gemas, memprotes dalam hati bahwa ia masih bayi anjing yang lucu. Tanpa terasa, gerbang utama kediaman telah menjulang di depan mata. Pelayan itu menunduk kaku, menyatakan bahwa tugasnya mengawal sang nona kecil hanya sebatas di titik ini. Larangan keras menghalanginya melangkah masuk, sebab wilayah Nona Chloe adalah zona terlarang, di mana hanya segelintir manusia terpilih yang diizinkan menembusnya. Melambaikan tangan mungilnya sebagai salam perpisahan, Coco mendorong pintu besi itu dengan debaran jantung yang bergemuruh riang. Seorang pelayan angkuh tiba-tiba menghadang, menuntut status dan asal-usulnya dengan tatapan merendahkan. Coco dengan patuh menyodorkan lencana izinnya. Usai menelitinya dengan mata memicing, pelayan itu mendecak dan berkata, "Nona Chloe sedang menerima tamu penting." Coco hanya tersenyum maklum. Tak peduli berapa lama waktu berputar, ia rela menanti. Dulu, ia selalu setia menyambut di depan pintu, menanti pelukan hangat sang kakak setiap kali ia pulang. Tenggelam dalam memori manis itu, Coco duduk manis di ruang tunggu yang sunyi. Namun, jarum jam terus berdetak tanpa ampun, dan sosok yang dirindukannya tak kunjung menampakkan diri. Kehabisan kesabaran, gadis kecil itu bangkit dari kursinya, membulatkan tekad untuk mencari sang kakak dengan kakinya sendiri. Sementara itu di lantai 2 yang mewah, Chloe tengah berhadapan dengan Teresa,
adik tirinya yang memamerkan senyum suci layaknya seorang utusan dewa. Pemandangan itu mengundang decak kagum para pelayan. Sungguh ironis, meski mengabdi pada Chloe, lidah berbisa mereka terus mengutuk majikannya sendiri dari belakang. Di dunia yang kejam ini, umat manusia terbelah menjadi dua kasta mutlak, sang pemilik takdir dan rakyat jelata. Mereka yang disentuh anugerah dewa disebut sang pemilik takdir. Keberadaan langka yang tak sampai 1% dari total populasi kekaisaran. Tak heran jika seluruh negeri memuja keberadaan mereka. Dan Teresa adalah permata langka yang memegang kendali atas elemen cahaya suci. Meskipun kekuatannya sebatas penyucian tingkat dasar, dan masih terlampau jauh dari keajaiban penyembuhan yang sesungguhnya. Namun karena tak ada satupun jiwa di era ini yang membangkitkan sihir penyembuh, sosok Teresa diagungkan setinggi langit sebagai calon mutlak sang gadis suci. Di balik topeng suci itu, Chloe sangat paham sebusuk apa jiwa Teresa. Gadis itu menyebar racun fitnah di luar sana, namun berpura-pura menyucikan Chloe di rumah, murni demi mencuri hati sang ayah. Tawa dingin nan menusuk meluncur dari bibir Chloe. Dengan tatapan meremehkan, ia mencemooh bahwa jika sang adik menginginkan tahta pewaris, daripada mengemis perhatian dengan sandiwara murahan di sini, lebih baik ia melakukan hal yang benar-benar berguna bagi dunia. Topeng kesuciannya terkoyak seketika. Amarah meledak di dada Teresa, membakar wajahnya hingga merah padam. Sebagai anak bawaan dari pernikahan kedua ibunya dengan sang duk, darah rendahan adalah satu-satunya aib yang selalu menghantuinya. Menyadari ada mata pelayan yang mengawasi, Teresa menelan amarahnya bulat-bulat, membuang senyum palsunya dan memamerkan wajah aslinya yang penuh kelicikan. Memangnya kenapa jika kenyataannya begitu? Desisnya dengan tajam. Setidaknya aku tidak sepertimu, kakak. Mengurung diri setahun penuh hanya demi bangkai seekor anjing. Benar-benar kebodohan yang memalukan. Mendengar nama kesayangannya diinjak-injak, benang kesabaran Chloe akhirnya terputus. Aura membunuh memancar pekat. Gelombang sihir hitam yang menghancurkan berpusar ganas di telapak tangannya. Teresa tersentak mundur. Tak menyangka kakaknya berani melepaskan kutukan mematikan di dalam kediaman. Membalas kepanikan itu, seringai iblis terukir di bibir Chloe. Kalaupun aku kehilangan kendali, bukankah masih ada kau yang bisa menyucikanku? Ataukah kekuatan sucimu itu sekedar pajangan belaka? Dicekik ketakutan bahwa kedok kelemahannya akan terbongkar, Teresa menelan harga dirinya, berbalik arah dan melarikan diri dengan langkah gemetar. Begitu sosok itu pergi, Chloe mendadak kehilangan seluruh tenaganya. Tubuhnya hampir ambruk ke lantai dingin sambil memuntahkan darah merah pekat. Ia tak menyangka kondisi tubuhnya telah hancur dan melemah hingga ke titik separah ini. Dulu, ia selalu mendambakan posisi sebagai pewaris tunggal keluarga Aldos. Dan meraih pengakuan dari sang ayah adalah sebuah kehormatan yang paling mutlak baginya. Namun di hari ayahnya menghina Coco dan membongkar paksa peti matinya, untuk pertama kalinya, ia berani menentang pria itu dengan keras. Sang ayah menganggap perasaan cintanya pada seekor anjing adalah hal bodoh. Namun bagi Chloe, Coco jauh lebih berharga dari sekedar hewan peliharaan. Coco adalah sahabat setia yang membuka dunianya, serta satu-satunya anggota keluarga yang membalas cintanya tanpa syarat. Terkadang, Chloe merasa kewarasannya perlahan sudah benar-benar menghilang. Bahkan hingga detik ini, bayangan Coco masih terus menghantuinya. Setiap kali melangkah masuk ke kamarnya, matanya secara tidak sadar selalu mencari jejak kenangan anjing itu. Pada akhirnya, hanya kekosongan menyakitkan yang tersisa. Namun di saat itu, sebuah aroma yang sangat familiar tiba-tiba menyerbu. Itu adalah sekuntum bunga kecil berwarna ungu. Di masa lalu, Coco selalu sangat suka menggigit dan membawa bunga semacam ini ke dalam kamar tidurnya. Chloe menggenggam bunga itu dengan tatapan tak percaya, mengira ini hanyalah lelucon kejam dari Teresa, hingga ia menggertakkan giginya menahan amarah yang membara. Di sisi lain, Coco sama sekali tidak menyadari hal ini.
dan justru merasa bangga dengan tindakannya. Ia sangat yakin kejutan ini akan membuat sang kakak menyadarinya. Benar saja, tidak lama kemudian seorang pelayan berlari menghampirinya dengan napas tersengal. Pelayan itu bertanya, apakah bunga di kamar Chloe adalah perbuatannya? Dengan mata berbinar penuh semangat, Koko langsung mengakui bahwa dialah yang meletakkannya. Mendengar itu, sang pelayan langsung pucat pasi ketakutan. Jika Chloe sampai murka, nyawa siapapun bisa hangus ditelan oleh sihir kegelapan yang mengerikan. Koko yang kebingungan sama sekali tidak mengerti kepanikan pelayan itu. Bukankah sang kakak sangat menyukai bunga ungu kecil seperti itu? Dulu, setiap kali ia membawanya, sang kakak pasti akan memberinya hadiah sebuah ubi manis. Pelayan itu hanya bisa memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia terpaksa menyeret sang pembuat masalah untuk meminta maaf langsung pada Chloe. Namun sebaliknya, hati Koko justru bersorak penuh kegirangan. Kesempatannya untuk menatap sang kakak akhirnya tiba, membuat pelayan itu ternganga keheranan. Akan tetapi, begitu mereka tiba di depan kamar Chloe, Koko seketika membeku. Ruangan itu tertutup tirai tebal yang menciptakan kegelapan pekat menakutkan. Padahal, seingatnya, sang kakak sangat membenci suasana gelap yang menyelimuti seperti ini. Saat Chloe selesai menyantap makanannya dan melangkah masuk ke kamar, pancaran sinar matahari mendadak membanjiri ruangan, hingga menyilaukan kedua matanya dengan kejam. Sebenarnya, Chloe sangat mencintai cahaya. Namun para pelayan itu selalu mengambil keputusan secara sepihak. Mereka mengira sihir kegelapan takut pada sinar mentari. Di atas meja, tampak rangkaian bunga Lily of the Valley, disertai selembar surat dengan tulisan tangan berantakan berbunyi, Lily of the Valley ini akan selalu membawa keberuntungan. Tiba-tiba, indera pendengaran Chloe menangkap suara dengkuran halus yang begitu familiar, membuatnya menoleh dengan perasaan terkejut. Bayangan Koko dari masa lalu seketika tumpang tindih dengan gadis mungil yang tertidur lelap di hadapannya. Chloe membuang muka, merasa pikirannya mulai berhalusinasi. Chloe melangkah maju dan mengguncang pelan tubuh Koko hingga terbangun. Bahkan tatapan sayunan malas itu benar-benar persis dengan sorot mata Koko di masa lalu. Tepat saat pandangan mereka beradu, jantung Chloe berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Akhirnya menatap kakaknya. Wajah Koko memancarkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Namun, Chloe tidak bisa menahan rasa kebingungan yang melandanya. Ia tak habis pikir, mengapa anak asing yang tak pernah dijumpainya bisa menatapnya sebahagia itu. Dengan nada agak canggung, ia pun menanyakan nama gadis tersebut. Koko memperkenalkan dirinya dengan patuh layaknya anak anjing peliharaan. Mendengar itu, emosi Chloe mereda. Rupanya ia adalah anak yang baru saja diadopsi keluarga. Dengan nada suara sedingin es, ia mengintimidasi. Kau yang dengan sengaja meletakkan bunga-bunga itu di ambang pintu, bukan? Apa kau tidak tahu bahwa menyusup ke kamar orang asing itu sangat tidak sopan? Mendengar teguran ini, Koko seketika merasa hancur dan bersedih. Benar saja dugaannya. Sang kakak tidak mengenali reinkarnasinya. Tetapi semangat baja di hatinya segera bangkit kembali menepis keraguan. Gadis itu membenarkan tindakannya, beralasan bahwa ia melakukan kelancangan ini semata-mata demi bisa menjadi lebih dekat dengan sang kakak. Ia juga memohon agar diizinkan melihat sihir kegelapan kakaknya, karena rumor menyebutkan bahwa sang kakak adalah penyihir kegelapan paling luar biasa di dunia. Itulah kalimat sakti yang paling ingin Koko sampaikan kepada kakaknya di kehidupan sebelumnya. Gara-gara kekuatan sihir kegelapan itu, kakaknya dulu selalu menderita akibat hujan caci maki tanpa henti. Pria yang menjadi tunangannya selalu mencari gara-gara soal sihir gelap tanpa alasan. Belum lagi para pelayang licik yang terus berbisik bahwa sihir kegelapanlah yang telah membawa kematian bagi nyonya mereka. Seiring berjalannya waktu, batin Chloe perlahan goyah dan meragukan dirinya sendiri. Namun di saat itu, Koko sama sekali tidak mampu berbicara. Selain gonggongan guk-guk-guk, ia tak mampu menyuarakan satu kata pembelaan pun. Karena itu,
Di kehidupan kali ini, apapun rintangan yang menghadang, ia bertekad menyadarkan sang kakak tentang pesona magis sesungguhnya dari sihir kegelapan. Cahaya bintang tampak begitu redup di siang hari. Keindahannya hanya bisa terpancar sempurna berkat pelukan malam yang gelap pekat. Tanpa adanya kegelapan, cahaya tak akan pernah memiliki makna keberadaan di dunia ini. Maka dari itu, di mata Koko yang polos, sihir kegelapan milik kakaknya jauh lebih berharga dari sihir cahaya suci manapun. Tertegun oleh ucapan itu, Chloe mulai mengumpulkan aura hitam pekat di telapak tangannya, menguji apakah nyali gadis kecil di hadapannya ini akan cilik. Tanpa diduga, gadis itu malah melangkah maju tanpa ragu, memuji keindahan sihir kegelapannya yang menyerupai hamparan langit malam berbintang. Pada detik keajaiban tersebut, gadis di hadapannya benar-benar memancarkan aura cahaya bintang sejati, menerangi kegelapan hampa di hatinya, membuatnya tak bisa mengabaikan hal itu. Setelah itu, Koko melontarkan rentetan pujian tulus dari hatinya. Lalu dengan ragu ia bertanya pada sang kakak, mungkinkah ia boleh sering datang bermain bersamanya di masa depan nanti? Walau tidak menolak mentah-mentah, Chloe tetap menetapkan 2 syarat mutlak untuknya. Pertama, ia tak boleh memanggilnya dengan sebutan kakak lagi. Bahkan, jika ia secara resmi diadopsi oleh keluarga mereka, satu-satunya anggota keluarga yang benar-benar diakui oleh Chloe hanyalah 1 orang. Kedua, meskipun ia datang ke kediaman itu, ia dilarang mengganggunya sembarangan. Koko pun kembali ke kamarnya dengan perasaan sangat kecewa. Di masa lalu, sebagai seekor anjing jalanan, ia sudah lama terbiasa tidur beralaskan lantai yang dingin dan keras. Namun malam itu, ia merasa seolah hembusan badai es menusuk tepat ke hatinya. Meski begitu, tekad Koko sama sekali tidak hancur. Keesokan harinya, ia mengenakan gaun yang begitu menawan, bertekad bulat untuk terus meningkatkan rasa kasih sayang sang kakak terhadap dirinya. Namun tanpa disangka, pada momen krusial tersebut, sekelompok tikus tiba-tiba saja berlarian keluar dari sarangnya. Sosok yang memimpin di depan mengenakan mahkota mungil dan memancarkan aura super arogan. Ia dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai Raja Tikus, menyatakan bahwa ia beserta seluruh klannya pada awalnya menetap di kediaman agung kerajaan tingkat atas. Kali ini, ia turun tangan atas perintah langsung para dewa anjing secara khusus untuk mencarinya. Ternyata, tujuan utamanya datang adalah untuk memberitahu Koko bagaimana cara meramalkan takdir masa depan. Saat Koko mendengar hal magis ini, hatinya melonjak kegirangan. Mungkin saja ia tak hanya bisa menemukan jalan keluar dari pengusiran, tetapi juga memikirkan taktik jitu demi memperbaiki hubungan emosional dengan sang kakak. Namun, sang Raja Tikus mengingatkannya dengan ekspresi yang sangat serius, bahwa kali ini ia hanya diizinkan melihat masa depan yang berkaitan dengan sang kakak, dan ia hanya memiliki 1 kesempatan. Jadi, ia wajib menggunakannya dengan ekstra hati-hati. Koko menepuk dadanya mantap dan meyakinkannya untuk bernapas lega jika itu menyangkut urusan sang kakak tercinta. Ia tak akan pernah melakukan kesalahan fatal. Setelah itu, ia perlahan memejamkan kedua matanya, persis seperti instruksi absolut Raja Tikus. Namun, apa yang terbayang di matanya adalah masa depan sang kakak yang sangat suram tanpa harapan. Ia tak hanya menderita penindasan dari ibu tiri Lucretia serta Teresa, namun juga difitnah dengan kejam telah membunuh Grand Duke Labor, yang datang ke kediaman Duke untuk menjalani masa pemulihan. Tragisnya, kakaknya tak pernah sekalipun membela diri. Walaupun Koko berjuang mati-matian untuk melindunginya, setiap langkah perlawanannya selalu berakhir dengan sia-sia. Pada akhirnya, sang kakak diusir paksa dari keluarga tersebut, dan bahkan harus menjemput ajal yang begitu tragis. Akhir yang begitu menyayat hati itu sontak membuat air mata Koko jatuh berlinang. Namun ia segera mengusap air matanya dan kembali menegarkan jiwa secepatnya. Karena di tengah proses meramalkan masa depan tersebut,
ia sempat mendengar kata-kata penuh dorongan semangat dari teman-teman anjingnya. Pada saat yang sama, ia sangat percaya bahwa dirinya mampu mengubah takdir buruk sang kakak. Setelah mendengarkan seluruh kisahnya, sang Raja Tikus pun menyadari bahwa mungkin mereka harus segera mengambil tindakan nyata lebih cepat. Karena ia sempat mendengar rumor bahwa sang tuan rumah berencana untuk menyegel rapat kediaman tersebut selama periode waktu tertentu. Para pelayan itu rupanya sudah lama mengisolasi kakaknya dan bahkan secara terang-terangan memperkaya diri mereka sendiri. Koko terbakar amarah yang luar biasa saat mendengarnya. Pantas saja gaun kakaknya terlihat begitu kotor dan usang kemarin. Untuk saat ini, ia masih belum bisa mengambil langkah apapun untuk menyerang balik sang Duchess maupun Teresa. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk terlebih dahulu memberi para pelayan arogan itu pelajaran yang sangat pantas. Begitu ada hal yang menyangkut kakaknya, sepasang mata Koko langsung berbinar. Dan ia dengan penuh semangat mulai mendiskusikan taktik balasan bersama sang Raja Tikus. Di dalam masa depan yang telah ia saksikan, para pelayan itu rupanya menyembunyikan sebuah buku catatan penggelapan. Dan selama mereka berhasil merebut buku terkutuk itu, mereka pasti bisa mengusir semua pelayan durhaka itu keluar dari kediaman agung ini. Sambil berbicara, Koko dengan murah hati menawarkan 2 potong keju raksasa sebagai bayaran absolut demi memohon bantuan Raja Tikus. Dengan demikian, Koko dan sang Raja Tikus secara resmi menjalin aliansi. Sementara itu, Chloe tampak sedang bersantap di meja makan. Meskipun disebut acara bersantap, piringnya justru dipenuhi dengan makanan basi yang sudah membusuk dan sangat berjamur. Namun Chloe sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun juga, sihir kegelapan di dalam dirinya sudah sering kali lepas kendali. Tragedi itu telah lama membuatnya benar-benar kehilangan indera pengecapnya secara permanen. Menghitung hari, peringatan kematian Koko sudah semakin dekat. Dan Chloe tiba-tiba merasakan kehidupannya perlahan berubah menjadi sangat hampa. Tanpa diduga, pada detik itu juga, Koko melongokkan kepalanya lalu menerobos masuk. Mengabaikan teriakan para pelayan yang mencoba menahannya, ia menyodorkan sebuah mainan yang sudah sangat lusuh kepada Chloe. Hati Chloe langsung bergetar hebat saat melihat benda itu. Itu adalah salah satu mainan paling favorit milik Koko saat ia masih bernapas. Dan selama ini, ia tak pernah bisa menemukan di mana benda berharga itu disembunyikan. Lalu, Koko memberitahu Chloe bahwa sebenarnya ada juga sebuah mainan berbentuk tulang. Namun benda itu telah digondol oleh tikus beberapa waktu lalu. Sambil berbicara, ia memohon kepada Chloe untuk mengizinkannya menginap di sana selama 1 malam saja. Ia sangat ahli dalam menangkap tikus dan bisa membantu merebut kembali mainan tersebut. Setelah mendengar penawaran ajaib ini, Chloe merasa kepalanya sedikit berdenyut pusing. Namun, rasa penasarannya akhirnya terpancing juga. Bagaimanapun juga, benda itu adalah salah satu mainan paling kesayangan Koko sepanjang hidupnya. Mungkin saja ia benar-benar bisa menemukan kepingan jejak masa lalu yang selama ini tak sengaja terlewatkan. Pada akhirnya, Chloe mengangguk dengan enggan dan setuju membiarkan Koko menginap untuk semalam. Setelah itu, ia melihat Koko bertingkah kelewat santai seolah baru saja pulang ke rumahnya sendiri. Mengobrak-abrik laci dan lemari dengan sangat berani. Koko bahkan dengan santai mengeluh bahwa aroma daging panggang di meja sangat mengerikan. Lalu dengan berani membuka lebar tirai yang tertutup rapat. Setiap gerakannya yang tidak terduga sukses membuat Chloe diam-diam terpana. Di bawah pekatnya malam, mengikuti rute rahasia sang Raja Tikus, Koko menyusup perlahan menuju ruang bawah tanah. Para pelayan dengan sangat tidak tahu malu memamerkan emas dan perak hasil korupsi dari anggaran makanan keluarga. Koko menggertakkan giginya menahan amarah yang meledak. Namun demi sang kakak tercinta, ia harus menelan paksa kemarahannya. Akhirnya, ia berhasil memanjat masuk ke gudang rahasia sang Raja Tikus. Dan di sana, ia menemukan buku catatan penggelapan yang disembunyikan. Koko dengan hati-hati menyelipkan bukti itu ke sakunya.
Namun di detik yang sama, beberapa pelayan mendobrak masuk ke dalam. Mendengar derap langkah yang semakin mendekat dan menggema, jantung Koko berdebar kencang hingga ia menahan napasnya. Namun pada akhirnya, persembunyiannya terbongkar oleh seorang pelayan. Wanita kejam itu mencengkeram tubuhnya dengan sangat kasar, lalu membantingnya dengan keras ke atas lantai yang sedingin es. Dan dengan nada mengancam, menanyakan tujuan penyusupannya. Jika dia tidak segera memberikan pengakuan jujur, pelayan itu mengancam akan meminta nyonya besar untuk langsung mengusirnya saat itu juga. Koko menelan ludah menekan rasa takutnya dan menatap wanita itu secara langsung. Ia mengeluarkan mainan tulang yang telah disiapkan sebelumnya, lalu berdalih bahwa ia datang ke sana untuk membantu Nona Chloe mencari barang. Pelayan itu menganggap ucapannya hanyalah bualan semata. Tepat saat tangan wanita itu terangkat ke udara untuk menamparnya, Chloe tiba-tiba muncul di ambang pintu membawa sebuah lampu. Dengan aura sedingin es mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Melihat sosok Chloe, Koko seketika merasa amat sangat lega. Sebelum menjalankan misi malam itu, ia memang telah sengaja memberitahukan rencananya kepada sang kakak. Chloe bukan hanya mengizinkannya bergerak bebas di dalam rumah besar itu. Ia bahkan berjanji, asalkan Koko berteriak kencang, mainan tulang, tidak peduli dimanapun ia berada, Chloe pasti akan datang. Setelah itu, Koko dengan sungguh-sungguh menyerahkan mainan tulang tersebut kepada kakaknya. Saat jemarinya menyentuh benda itu, Chloe samar-samar merasakan aliran kekuatan misterius. Kemudian, Koko mengeluarkan buku catatan penggelapan itu dan berkata bahwa ia juga secara kebetulan menemukan sebuah buku yang sangat mencurigakan. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang bisa mengusir para pelayan kejam itu. Setelah Koko diantar kembali ke kamarnya, nada suara Chloe seketika turun beberapa derajat. Sedingin es, seolah sedang menjatuhkan hukuman mati kepada para pelayan. Sebenarnya ia sudah sejak lama mengetahui semua kebusukan ini. Dia hanya merasa terlalu malas untuk mengotori tangannya dengan membereskan mereka. Mendengar hal tersebut, salah satu pelayan tidak bisa menahan diri untuk mempertanyakan alasannya. Jika memang demikian, mengapa ia tiba-tiba memutuskan untuk menindak mereka sekarang? Mengingat kembali luka-luka yang diderita Koko saat dibanting ke lantai. Niat membunuh yang pekat perlahan mulai berkilat di kedua mata Chloe. Karena perlakuan kalian sudah terlalu jauh melewati batas. Meskipun buktinya sudah sangat meyakinkan, pelayan itu tetap mempertahankan nada suaranya yang tenang. Karena ia telah secara langsung diperintahkan oleh nyonya besar untuk mengawasi Chloe. Dan hal itulah yang menjadi sumber utama di balik keberaniannya. Tepat setelah itu, ia mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa ia akan segera kembali ke sisi nyonya besar. Dan wanita itu tidak lupa mengingatkan Chloe bahwa menghukum para pelayan seharusnya menjadi hak istimewa yang hanya dimiliki nyonya besar. Setelah mendengar ucapan itu, Chloe hanya membalasnya dengan sebuah seringai yang sangat dingin. Sebagai anggota sedarah secara langsung dari keluarga Aldos, bahkan jika ia harus mendisiplinkan beberapa pelayan, memangnya apa yang mungkin bisa dilakukan orang-orang terhadap dirinya? Tepat saat kata-katanya jatuh, sihir gelap yang pekat telah terkumpul sempurna di telapak tangannya. Hanya dalam sekejap mata, penglihatan para pelayan itu direnggut sepenuhnya, menjerumuskan mereka ke dalam lubang kegelapan tanpa batas. Melihat mereka berlutut di tanah dalam keputusasaan, meratap sementara tubuh mereka berputar di bawah siksaan halusinasi. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hati Chloe saat ia dengan dingin menyatakan, "Ini adalah hukuman karena telah merendahkanku. Jika kalian bisa bertahan sampai fajar tiba, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian." Setelah melangkah keluar dari ruang bawah tanah, Chloe merasakan kelegaan yang sudah lama hilang. Tepat ketika ia berpikir bahwa mungkin inilah saatnya untuk mengganti para pelayan dengan kelompok yang baru, tubuhnya tiba-tiba kehilangan tenaga. Dan ia nyaris tersandung, lalu jatuh pingsan di lorong itu. Ini adalah efek samping dari penggunaan sihir gelap yang berlebihan. Sebuah delusi kelam. Setiap kali ini terjadi, ia tanpa sadar melihat ilusi kebahagiaan palsu.
Itulah sebabnya Chloe berulang kali rela terjatuh ke dalam kegelapan tanpa sedikit pun keraguan. Namun di saat yang bersamaan, serangan balik dari sihir itu akan meninggalkan rasa sakit yang tak tertahankan di tubuhnya. Namun beberapa saat kemudian, rasa sakit yang luar biasa itu secara ajaib menghilang. Chloe hampir tidak bisa mempercayainya. Benar-benar tidak mampu memahami mengapa efek sampingnya berakhir begitu cepat kali ini. Sementara itu, Koko masih dengan sabar menantikan kepulangan sang kakak tercinta. Dan seorang satria dari kediaman Adipati itu memberinya saran untuk pergi tidur terlebih dahulu. Ia lalu mengeluarkan sebuah botol kecil yang dirancang dengan sangat indah, menjelaskan bahwa itu adalah hadiah yang diminta Nona Chloe untuk diberikan secara langsung kepada Koko. Segera, memar dan luka di tubuh Koko sembuh dengan sangat cepat, dan senyum bahagia merekah di wajahnya. Ia merasa bahwa meskipun sang kakak tidak bisa mengenalinya, itu sama sekali tidak menjadi masalah, karena Chloe masihlah sosok hangat yang sama seperti sebelumnya. Sosok yang tak sanggup melihat orang lain terluka. Seseorang dengan kelembutan sehangat sinar mentari. Di saat yang sama, ia sangat percaya bahwa suatu hari nanti, sang kakak akan kembali berbisik lembut. Di dunia ini, yang paling aku sayangi hanyalah Koko. Begitu fajar menyingsing, Ras mendengar laporan pelayan bahwa Koko rupanya menginap di kediaman C-Nation semalaman penuh dan belum kunjung kembali. Perasaan gelisah pun tak pelak merayapi hatinya. Membayangkan Chloe bisa saja melakukan hal kejam pada Koko, ia langsung bergegas menuju kediaman itu dengan panik. Namun sungguh di luar dugaan. Setibanya di luar sana, ia mendapati Koko tertidur pulas sambil meringkuk di depan gerbang. Teringat bagaimana kuda kesayangannya, Thunder, begitu menyukai Koko, serta fakta bahwa anak kecil itu pernah menyelamatkannya. Ia pun berencana menyapa kakaknya, lalu membawa Koko pulang ke kediamannya sendiri untuk dirawat dengan penuh kasih sayang. Namun saat ia mendorong pintu itu terbuka, ia tersentak menyadari semua pelayan seolah telah diganti dengan yang baru. Tak ada lagi sisa kemalasan di wajah mereka. Suasana rumah pun terasa jauh lebih bersih dan lebih terang benderang dari sebelumnya. Ia membaringkan Koko di atas sofa. Sambil menunggu kehadiran Chloe, ia menopang dagu dan menatap lekat wajah tidur anak itu dengan penuh perhatian. Wajahnya begitu lembut dan menggemaskan, hingga ia nyaris tak bisa menahan hasrat untuk menjahilinya. Tepat pada detik itu, Koko mendadak terbangun. Sepasang mata bak permata ungunya menyapu sekeliling. Namun, sosok sang kakak tak jua terlihat. Ia lalu menoleh, bertanya apakah Ras yang membawanya masuk. Ras membalas dengan nada setengah bercanda. "Kenapa? Apa kau baru saja diusir dan masih berniat menempel di ambang pintu?" Sambil berbicara, ia merayu Koko untuk bekerja padanya sebagai dokter hewan eksklusif bagi Thunder. Berjanji akan menyiapkan banyak camilan lezat dan mainan untuknya. Pada momen itu, Chloe akhirnya menampakkan diri, memperingatkan Ras dengan nada dingin agar tidak meracau di depan anak kecil. Sebab, ia tak pernah mengusir Koko. Mendengar fakta bahwa Koko tertidur di luar pintu, raut wajah Chloe langsung berubah kebingungan. Padahal ia sudah repot-repot menyiapkan sebuah kamar tidur yang nyaman sebelumnya. Barulah Koko menjelaskan dengan raut wajah yang sedikit bersalah, bahwa ia melihat kaca memantulkan cahaya gemerlap yang memukau, dan sama sekali tak kuasa menahan diri untuk keluar melihatnya. Dan kehangatan sinar mentari terasa begitu menenangkan, hingga ia tanpa sengaja tertidur pulas. Mendengar hal itu, sudut bibir Chloe melengkung tanpa sadar. Wajahnya memancarkan kasih sayang yang mendalam. Ras yang berdiri di dekatnya hanya bisa terpaku kaget dengan sepasang mata terbelalak lebar. Sepertinya bukan hanya kediaman ini yang bermandikan cahaya mentari cerah. Namun suasana hati Chloe pun ikut menghangat seiring berjalannya waktu. Seolah ia telah kembali menjadi dirinya yang dulu, jauh sebelum sihir di dalam tubuhnya lepas kendali. Kenyataan membuktikan bahwa membiarkan Koko mendekati Chloe adalah keputusan yang sangat tepat. Melihat Chloe mulai mengusirnya pergi,
Ras akhirnya teringat akan masalah penting itu dan segera mengingatkan kakaknya untuk bersikap ekstra waspada di masa-masa ini. Karena belum lama ini, siluman harimau yang dibawa oleh Pangeran Agung Labora telah berhasil kabur dari sangkarnya. Begitu mendengar istilah siluman, Koko dengan penasaran bertanya tentang hal itu. Ras langsung membusungkan dada, mengambil sikap layaknya pakar ahli yang sedang memberikan ceramah. Siluman adalah makhluk kuat yang diberkati para dewa, memiliki kekuatan khusus, dan mampu menjalin ikatan kontrak dengan manusia. Hewan kecil biasa seperti Koko dan Thunder hanyalah binatang biasa. Namun di atas tingkat siluman, ada entitas hewan suci yang jauh lebih langka. Namun, makhluk itu hanya hidup dalam legenda kuno kekaisaran. Meski ada hadiah besar untuk penangkapan siluman harimau itu, belum ada satupun yang berani bertindak sejauh ini. Tetapi begitu ayah kembali nanti, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Chloe menyela dengan dingin. Pada saat itu tiba, statusmu sebagai putri angkat akan langsung dicabut. Ras merasa sangat tidak terima dengan nada tajam Chloe, dan keduanya pun mulai berdebat sengit di sana. Mendengar kata-kata kakaknya yang sedingin es dan menusuk hati, perasaan Koko pun diliputi kesedihan yang mendalam. Mempertahankan ikatan keluarga palsu ini saja sudah terasa begitu dipaksakan dan amat melelahkan. Dan jika satu-satunya ikatan nominal ini sampai terputus, ia mungkin tidak akan pernah bisa mendekati sang kakak lagi selamanya. Akhir tragis seperti itu sama sekali tak akan dibiarkan oleh Koko. Karena itu, ia mendadak memikirkan sebuah ide dan mengusulkan. Bagaimana jika aku yang menangkap siluman harimau itu? Ras membeku sesaat sebelum akhirnya meledak dalam tawa yang kencang. Mana mungkin bocah kecil berusia 5 tahun bisa melakukannya? Akan tetapi, ayah mereka adalah sosok yang mengagungkan kekuatan di atas segalanya. Jika ia benar-benar berhasil, mungkin ia tak akan pernah dibuang. Namun, tepat saat Koko sedang menggesekkan kedua kepalan tangan mungilnya yang dipenuhi tekad membara, teguran sedingin es dari sang kakak langsung membungkam niatnya di tempat. Berhentilah tenggelam dalam hayalan konyol. Kau itu sangat lemah dan kecil. Memangnya kekuatan apa yang akan kau pakai untuk menangkapnya? Apa kau berniat melukai dirimu sendiri hanya demi hal ini? Koko tentu saja mengerti bahwa kakaknya sebenarnya sangat mengkhawatirkannya. Namun ia tetap bertekad membuktikan bahwa dirinya adalah anjing yang kuat. Jadi ia segera memanggil Thunder dan Raja Tikus, lalu mengadakan rapat strategi penangkapan harimau tingkat tinggi. Namun begitu, ia dengan lantang mengumumkan niatnya untuk menangkap harimau. Baik sang Raja Tikus maupun Thunder sama-sama begitu ketakutan hingga raga mereka mematung di tempat. Raja Tikus seketika ingin mundur dari rencana ini. Dan tak peduli sekeras apapun Koko mencoba untuk meyakinkannya, ia gagal membujuknya. Bagaimanapun, ini murni masalah insting bertahan hidup. Meski ia bergelar Raja Tikus yang agung, di hadapan seekor harimau, ia takkan cukup untuk sekedar mengganjal sela-sela giginya yang tajam. Thunder juga beralasan bahwa tubuh besarnya terlalu mencolok untuk mendekat, sehingga ia dengan halus menolak misi pencarian yang berbahaya ini. Saat teman hewannya menolak ikut campur, Koko menggaruk kepala frustrasi, buntu tak tahu arah. Namun tiba-tiba, ide cemerlang melintas cepat di benaknya. Ia langsung meminta sang Raja Tikus menunjukkan area mana saja yang secara naluriah sangat tidak berani untuk didekatinya. Mungkin saja sang harimau sedang bersembunyi di sana. Setelahnya, Koko memakai Raja Tikus sebagai alarm pendeteksi bahaya. Setiap tempat di mana ia merasa rileks dan nyaman akan langsung dicoret dari daftar. Sebagai gantinya, ia justru melangkah lurus menuju arah yang membuat hewan itu gemetar ketakutan hingga bercucuran keringat dingin. Tanpa sadar, Koko tiba di dekat lumbung utama. Raja Tikus di tangannya menggigil hebat, seakan memperingatkannya agar jangan pernah melangkah lebih dekat lagi. Detik berikutnya,
Auman harimau yang seolah sanggup merobek keheningan udara, tiba-tiba meledak dengan sangat dahsyat. Sang raja tikus yang teramat ketakutan, langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri di tempat. Setelah berhati-hati menyimpannya ke dalam tas, Koko akhirnya mengerti bahwa di tempat inilah sang harimau buas sedang menyembunyikan wujudnya. Namun sekeras apapun ia mencari dan mengedarkan pandangan, jejak sang harimau tak kunjung ditemukan. Meski ia memanggil berkali-kali, sosok buas itu enggan menampakkan dirinya. Hati Koko mulai merasa sedikit putus asa. Jika terus begini, ia benar-benar akan diusir paksa dari kediaman Agunduk. Tepat pada momen itu, ia menyadari sebuah kejanggalan. Sebidang rumput di depannya tampak kaku dan sunyi secara tak wajar. Meskipun angin menderu sangat kencang, area rumput itu sama sekali tak bergoyang. Seakan ada beban gaib berat yang sedang menekannya dari atas. Mengingat semua hewan roh memiliki kekuatan spiritual unik, Koko melangkah maju dengan hati-hati lalu bertanya lembut, apakah sang harimau bersembunyi di sana? Rerumputan itu sedikit berkedut pelan. Pihak di seberang sana jelas terkejut, membuat seluruh ototnya langsung menegang kaku dalam sekejap mata. Kemampuan menghilang kebanggaannya yang berhasil terbongkar ini secara naluriah membuat sang harimau menjadi jauh lebih waspada. Namun melihat gadis kecil di depannya tak menyerupai pemburu dan bersih dari aura jahat, ia menebak gadis ini mungkin juga manusia berkekuatan spesial. Maka harimau itu menggoreskan sederet kalimat di tanah menggunakan cakarnya, menanyakan bagaimana Koko bisa menembus wujud tak kasat matanya. Bentuk tulisan asing ini jelas tidaklah sama dengan aksara yang biasa digunakan oleh umat manusia. Namun, Koko memahaminya tanpa kesulitan dan memperkenalkan dirinya dengan hangat, mengaku bahwa ia bisa berbicara dengan para hewan. Koko bertanya kebingungan mengapa ia menyembunyikan diri. Lalu dengan tulus mengundang harimau itu untuk pulang kembali bersamanya. Namun sang harimau menggeleng dan menolak keras, merasa takkan ada yang menyukainya. Rupanya dulu ia hidup di daratan beku yang ekstrim dan khusus memburu monster-monster mengerikan. Seiring waktu berlalu, bukan hanya manusia yang tak berani mendekat, bahkan sesama hewan roh pun ikut menjaga jarak ketat darinya. Pada masa-masa kelam itu, hanya ada satu anak laki-laki manusia yang pernah mengulurkan tangan bantuan yang hangat kepadanya. Setelah mendengar masa lalu harimau yang penuh luka dan kesepian itu, Koko diam-diam mengubah jalan pikirannya. Awalnya, ia berniat menangkap harimau ini sebagai piala kebanggaan bagi kakaknya. Namun sekarang, ia jauh lebih mendambakan untuk menjadi sahabat sejatinya. Mendengar ketulusan itu, hati sang harimau bergetar hebat. Ia berinisiatif menghapus sihir pelindungnya, menampakkan wujud raksasanya secara nyata di hadapan Koko. Koko memberikan senyum yang secerah mentari. Lalu, tanpa secercah ketakutan pun, perlahan mengulurkan tangannya menuju sosok itu. Namun di detik krusial itu, sang harimau kembali ragu. Memorinya tanpa sadar memutar ulang janji yang ia buat dengan anak laki-laki itu bertahun-tahun silam. Ia lalu dengan terburu-buru menyembunyikan wujudnya kembali, menghilang ke dalam bayang-bayang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Koko dibuat tertegun kebingungan, tak mengerti apa yang sebenarnya harimau itu inginkan. Padahal tatapannya jelas-jelas memancarkan kerinduan mendalam untuk merengkuh kedekatan. Lalu mengapa ia enggan pergi bersamanya? Tepat saat itu, Chloe berhasil menemukannya dan bertanya apakah ia masih bersikeras memburu harimau tersebut. Koko segera menyangkalnya dengan perasaan bersalah. Namun, akting buruknya itu langsung terbongkar telanjang di tempat. Chloe memerintahkan Koko agar patuh kembali ke kamarnya dan menunggu. Koko mengerucutkan bibirnya tak puas, beralasan bahwa ia hanya ingin menolong sang kakak. Tiba-tiba, ia menyadari alasan di balik penolakan harimau itu. Pasti ia juga memiliki seseorang yang sangat ingin dilindungi hingga titik darah penghabisan. Maka, Koko segera mengucapkan perpisahan singkat pada kakaknya. Melihat adiknya bersiap memicu kekacauan baru, Chloe hanya bisa membeku kaku di tempatnya berdiri. Pada momen ini,
Koko yang bernapas tersengal-sengal parah berhasil kembali menjejakkan kaki di tempat kejadian sebelumnya. Aku tahu kau memiliki seseorang yang wajib kau temui. Ikutlah denganku. Aku bersumpah akan menyatukan takdir kalian kembali. Sebelum kemari, saat mengintip masa depan, Koko telah melihat laporan tragis tentang harimau ini. Ia dikurung paksa oleh Grand Duke Leura dari utara dan disiksa kejam bak sebuah mainan. Hingga pada akhir kisahnya, ia dibuang begitu saja ke alam liar akibat menderita kelemahan yang sangat ekstrim. Koko menolak keras membiarkan harimau itu menemui takdir tragis semacam itu, dan langsung memeluk erat bulu lebatnya dengan penuh kasih. Ia terlalu memahami rasa pahit dan sakitnya sebuah kesepian. Bagaimanapun juga, Koko sendiri pernah menderita melewati kehampaan itu sendirian di masa lalu. Pada detik yang emosional ini, hati harimau itu luluh lantak oleh untayan kata Koko. Ini juga pertama kalinya dalam hidup ia merasakan sentuhan tulus dari seorang teman, kehangatan tubuh seorang manusia. Tak lama setelah itu, Koko mengumpulkan semua orang di kediaman Duk. Dengan penuh wibawa, gadis itu mengumumkan bahwa ia berhasil menaklukkan sang siluman harimau hidup-hidup. Sambil berbicara, ia menunjuk ke arah ruang kosong di sebelahnya. Ras dan yang lainnya menatap kebingungan, mengira Koko hanya sedang memainkan lelucon konyol pada mereka semua di sana. Namun detik berikutnya, seekor harimau jinak benar-benar mewujud di sisi Koko. Semua mata terbelalak tak percaya melihatnya. Ternyata, kekuatan gaib harimau itu adalah menghilang. Bahkan Chloe sendiri nyaris tidak mempercayai penglihatannya, lalu mendesak Koko bagaimana ia melakukannya. Koko pun memaparkan seluruh rangkaian kejadian menakjubkan itu secara rinci. Selanjutnya, ia berterus terang bahwa dirinya dianugerahi bakat untuk berbicara dengan hewan. Mendengar pengakuan itu, Ras langsung melompat berdiri karena terlalu bersemangat. Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan suci yang hanya pernah terdengar dalam kisah legenda. Pada saat yang sama, hatinya bersorak gembira karena Koko akhirnya memiliki alasan kuat untuk tetap tinggal di kediaman sang Duk. Koko pun tak kalah bahagia, berharap sang kakak kini bersedia mengakuinya sebagai adik. Namun sayangnya, tatapan orang-orang di sekitarnya masih saja terasa sedingin es, dan berdalih bahwa pengawasan lebih lanjut masih diperlukan. Dibandingkan hal itu, sang kakak jauh lebih memedulikan jati diri Koko yang sebenarnya. Koko langsung mematung. Dia adalah Koko. Dulu, kakak perempuannya pasti sudah memeluknya dengan penuh kasih sayang dan menghujaninya dengan berbagai macam pujian manis. Namun ini tetaplah sebuah pertanda baik, karena selama ia berhasil memenangkan hadiah dari sang Duk, ia bisa selangkah lebih dekat dengan sang kakak. Namun di saat bersamaan, wajah Ras mendadak menyiratkan kekhawatiran mendalam. Pria itu mengingatkan bahwa sang Duk bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Sementara itu, di markas militer Duk Aldos, sang Duk kembali meluapkan amarahnya yang menggelegar kepada para bawahannya. Hatinya semakin dipenuhi rasa muak terhadap generasi muda saat ini. Membangun satu kapal dalam sebulan saja, mereka tidak becus. Tepat pada momen menegangkan itu, seorang prajurit datang membawa kabar tentang siluman harimau yang berhasil ditangkap. Sosok yang menaklukkannya tak lain adalah anak suci sang Duk. Mendengar hal itu, sang Duk sungguh tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ingatannya masih sangat segar bahwa anak malang itu nyaris saja dibuang. Karena belum sepenuhnya yakin dengan kekuatan gaib Koko, sang Duk memutuskan untuk mempertahankannya demi pengawasan lebih lanjut. Lalu memerintahkan agar gadis kecil itu diberikan sebuah hadiah khusus. Beberapa hari kemudian, Teresa menghadiri sebuah pesta teh mewah bersama para nyonya bangsawan. Kegagalannya dalam menyucikan Chloe telah memicu badai kecurigaan serta cibiran tajam di tengah kerumunan tersebut. Namun, berkat kelicikannya memanipulasi situasi, ia berhasil melemparkan seluruh bara konflik itu kepada Chloe, yang kini mengurung dirinya di kamar. Tiba-tiba saja, rumor tentang Koko yang menaklukkan siluman harimau menyebar dengan cepat.
Dan kabarnya, Sang Duk langsung memacu kudanya kembali ke kediaman malam itu juga setelah mendengarnya. Fokus semua orang pun seketika teralihkan. Karena panggung utamanya direbut secara paksa, raut wajah Teresa langsung berubah menjadi sangat gelap dan menakutkan. Beredar bisikan bahwa Coco dan Chloe sangatlah dekat, membuat Teresa cemas jika ayahnya akan mulai menaruh perhatian pada Chloe hanya karena masalah sepele ini. Namun tak lama, sebuah kabar baru kembali mengukir senyum licik di bibirnya. Siluman buas itu kabarnya berada dalam kondisi kritis dan sudah berada di ambang kematian. Cakar-cakarnya mulai digerogoti oleh bintik-bintik hitam yang mengerikan. Itu adalah sebuah penyakit mematikan yang dikenal luas sebagai kutukan singa hitam. Konon katanya, siluman apapun yang terjangkit wabah ini akan mati dengan sangat cepat. Di sisi lain, Coco mendekap erat siluman harimau itu sambil menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat bersalah karena belum sempat membantunya menemukan sosok yang sangat ingin ditemuinya. Harimau itu kemudian membisikkan sebuah pengobatan kuno kepada Coco. Jika ia menelan duri dari akar mawar biru, keajaiban mungkin saja terjadi dan nyawanya bisa terselamatkan. Keesokan harinya, Coco menyusuri seluruh sudut taman demi mencari mawar biru. Namun, meski telah membongkar setiap hamparan bunga yang ada, ia sama sekali tidak menemukannya. Coco pun mulai berpikir untuk menyelinap keluar dari kediaman itu. Tepat saat itu, matanya menangkap sosok sang kakak. Ia berharap kakaknya mungkin menyimpan suatu petunjuk tentang mawar biru tersebut. Mendengar Coco memanggil namanya, Chloe menoleh dan menjawab dengan nada sedingin es. "Bukankah sudah kubilang agar kau tidak berkeliaran di taman ini?" Dengan panik, Coco langsung meminta maaf, lalu menjelaskan bahwa dirinya sedang mencari mawar biru demi menyelamatkan harimaunya. Chloe sedikit tertegun mendengar penjelasan polos itu. Ia pun menasihati Coco agar tidak perlu membuang-buang tenaganya secara percuma. Bahasa bunga dari mawar biru adalah kemustahilan, dan di dunia ini sama sekali tidak pernah ada yang namanya mawar biru sejati. Menyadari bahwa nyawa siluman harimau itu tidak bisa diselamatkan, gelombang keputusasaan langsung meremukkan hati Coco. Melihat adiknya begitu terpukul dan bersedih, Chloe akhirnya mengulurkan tangan dan mengelus lembut puncak kepalanya. Chloe berbisik bahwa ini belum saatnya untuk menyerah pada takdir. Jika yang dibutuhkannya hanyalah sebuah duri dari mawar biru semata, ia mungkin memiliki sebuah jalan keluar. Mendengar hal itu, senyum Coco langsung merekah di sela-sela air matanya, menari-nari kecil dengan penuh kegembiraan. Kepolosan gadis itu berhasil mengundang seulas senyum tipis di bibir Chloe. Sang kakak lalu menuntun Coco menuju sebuah hamparan bunga. Tempat itu dipenuhi bunga hortensia yang sedang mekar sempurna. Chloe menjelaskan bahwa orang-orang sering mengibaratkan batang hortensia biru sebagai duri mawar biru, sebuah metafora yang sangat puitis. Coco pun bersorak gembira dan memuji kakaknya sebagai seorang jenius sejati. Hal ini membuat Chloe kembali tenggelam dalam kenangan. Semua keindahan ini tercipta berkat Coco. Coco yang paling ia cintai di dunia ini. Dulu, tawa ceria Coco selalu menghiasi halaman ini. Dia begitu memuja bunga-bunga di sini, berlari bebas di bawah hangatnya mentari pagi. Itulah mengapa Chloe mati-matian mempelajari ilmu tanaman, demi menjaga agar taman kenangan ini tetap abadi tanpa berubah sedikit pun. Alasan utama Chloe melarang Coco masuk ke taman itu sungguh memilukan. Ia tak ingin melihat gadis itu menginjak rumput dan menghapus jejak berharga yang ditinggalkan oleh Coco di masa lalu. Menyadari kehadirannya telah menggores luka di hati sang kakak, Coco menundukkan kepalanya dalam kesedihan yang mendalam. Dengan suara bergetar pelan, ia bertanya apakah kakaknya benar-benar sangat merindukan kehadiran Coco. Bukan sekadar rindu menatapnya. Chloe sangat ingin memeluknya erat, untuk kembali merasakan kehangatan dari tubuh Coco yang telah lama hilang ditelan waktu. Mendengar pengakuan itu, raut wajah Coco seketika berubah sendu, dan ia terdiam tanpa bisa merangkai kata. Ia tak pernah mengira kepergiannya akan meninggalkan luka sedalam itu bagi sang kakak.
Chloe kemudian memetik sekuntum hortensia biru. Setelah memberikan bunga itu padanya, Chloe dengan suara pelan menyuruh Coco untuk pergi terlebih dahulu. Menatap punggung kakaknya yang menjauh, Coco bersumpah dalam hati untuk berusaha lebih keras agar identitasnya diakui, dan kakaknya tak lagi kesepian. Sementara itu, Teresa yang serakah ingin merampas pujian atas penyembuhan harimau roh tersebut. Ia pun segera mengutus tangan kanannya, Ray, untuk mengintai kondisi hewan suci itu. Berbekal bakat khususnya untuk membaca emosi hewan, Ray dengan angkuh memerintahkan para bawahannya untuk mengantarnya langsung ke ruangan harimau roh itu. Sungguh tak terduga, tepat ketika mereka tiba di depan pintu, Coco tiba-tiba melangkah keluar dari sana. Seketika, bau busuk menyengat menerjang mereka. Melihat harimau roh itu terkapar tak bernyawa, Ri tanpa ragu langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Coco. Situasi kacau saat ini adalah skenario mematikan yang sangat didambakan oleh Teresa. Ini adalah senjata paling sempurna untuk menyebarkan rumor bahwa Chloe membunuh harimau roh, dan sekaligus menghancurkan reputasinya hingga berkeping-keping. Ri dengan kejam menimpakan semua dosa pembunuhan harimau roh itu ke pundak Coco, lalu melemparkan gadis kecil itu ke dalam penjara bawah tanah. Kabar itu menyambar Ras dan Chloe bagaikan petir. Keesokan harinya, Ras menyerbu masuk ke area penjara dengan amarah yang membara. Penjaga mencoba menahannya dan memintanya tenang. Namun kewarasan Ras telah ditelan murka. Sementara energi sihir mulai bergejolak ganas di telapak tangannya. Ia akan menerobos masuk, walau harus menentang hukum mutlak keluarga. Setelah menghancurkan semua rintangan secara brutal, Ras akhirnya berhasil menemukan sel Coco. Pemandangan gadis kecil yang berjongkok meringkuk menghadap dinding di sudut sel membuat hati Ras terbakar oleh amarah yang tak tertahankan. Ia tak habis pikir, para bajingan itu tega menyentuh anak berusia 5 tahun. Tiba-tiba, ia mendengar suara merdu Coco yang bagaikan denting lonceng perak. Gadis itu sedang asik mengobrol dengan serangga di tanah. Namun Ras mengira ia hanya berpura-pura tegar, menahan tangis agar dirinya tidak merasa khawatir. Hati Ras begitu tersentuh hingga air matanya jatuh seketika. Dan ia bersumpah dengan nyawanya untuk segera mengeluarkan Coco dari neraka itu. Namun Coco menolak, mengatakan hal itu tidak perlu karena harimau roh tersebut akan segera bangkit tak lama lagi. Kakaknya pernah berkata bahwa sebuah serangan balik akan terasa jauh lebih luar biasa ketika kau sudah terpojok di ambang kehancuran. Jadi, ia akan menetap di penjara dan terus berpura-pura menyedihkan. Ras benar-benar kebingungan dengan situasi ini. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin menggema. Ras, bukankah aku sudah melarangmu membuat kekacauan lagi? Melihat Chloe muncul di tempat itu, Coco seketika dilanda kepanikan luar biasa. Ia sangat tahu bahwa meskipun kakaknya adalah seorang penyihir pengendali kegelapan, Chloe sebenarnya memiliki trauma dan sangat ketakutan pada lingkungan yang gelap gulita. Semasa kecilnya, demi memaksa Chloe beradaptasi dengan sihir hitam, guru keluarga dengan kejam mengurungnya di ruang bawah tanah yang lembab selama 1 minggu penuh. Sejak saat itu, setiap kali ia melangkah ke wilayah gelap yang bukan ciptaannya sendiri, tubuhnya akan terus bergetar hebat tak terkendali. Melihat Coco masih saja mengkhawatirkannya meski sedang dikurung, hati Chloe tersentuh, dan mau tak mau, kembali mengingat bagaimana Coco di masa lalu pernah menenangkannya. Menekan ketakutannya dalam-dalam, Chloe bertanya tegas pada Coco, apakah ia sungguh tidak membunuh harimau roh tersebut? Mendengar Coco bersumpah bahwa harimau roh itu akan bangkit dalam 2 hari, Chloe secara diam-diam mencatat waktu tersebut di dalam kepalanya. Tatapan tajamnya melembut saat ia bertanya apakah Coco kedinginan di sana, dan menawarkan diri untuk membawakan selimut hangat jika memang dibutuhkan. Coco langsung tersenyum cerah mendengar kata-kata itu. Menyadari Nona Chloe rela menembus kegelapan demi mempedulikannya, sudah terasa lebih dari cukup untuk menghangatkan hatinya. Chloe kemudian menyuruh Ras mundur. Tanpa ragu, ia merapal sihir kegelapan yang langsung meledakkan gerbang penjara hingga hancur berkeping-keping dengan suara menggelegar. Setelah itu,
Para pelayan segera memindahkan sofa dan menggelar karpet. Secara terang-terangan mengubah penjara kumuh tersebut layaknya kamar mewah. Setelah mengurus semuanya, Chloe pergi dengan langkah anggun. Ia sudah menebak dengan tajam bahwa insiden ini adalah jebakan licik yang dirancang Teresa untuk mereka. Tanpa campur tangan Teresa yang menyipasi kobaran api dari balik layar, rumor keji itu tak akan mungkin menyebar secepat kilat. Sementara itu, kereta kuda Sang Duk akhirnya tiba kembali di kediaman. Chloe yang jarang menampakkan diri sudah menyambutnya di pintu masuk. Demi menjadi perisai bagi gadis kecil itu, ia meminta waktu untuk berbicara berdua dengan ayahnya. Begitu berada di ruang kerja, Chloe langsung pada intinya, menyatakan dengan tegas bahwa masalah ini berkaitan dengan Koko. Sang Duke mengernyit jengkel, membalas dingin bahwa urusan penjahat kelas bawah akan diselesaikan oleh para interogator khusus yang bertugas. Chloe menatap matanya dalam-dalam. Ia meyakinkan Sang Duk bahwa anak sekecil itu mustahil menjadi pembunuh harimau. Gadis itu hanya memohon penundaan sidang selama 2 hari. Mendengar hal itu, Sang Duk sungguh dibuat terkejut. Dulu, Chloe selalu menunduk gemetar di hadapannya. Namun kini, sorot matanya memancarkan keberanian yang luar biasa untuk menentangnya. Tanpa ragu, dia mengabulkan permintaan itu. Sang Duk berjanji akan memimpin langsung jalannya persidangan 2 hari lagi. Setelah 2 hari bersantai layaknya ratu di dalam sel, hari penghakiman pun tiba. Sang Duk memerintahkan sang persangka utama untuk maju. Koko melangkah masuk dengan anggun, membalut tubuh mungilnya dengan mantel berbulu tebal. Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan pesakitan dari balik jeruji. Melihat pemandangan absurd itu, Sang Duk mendadak pusing memijat pelipisnya. Astaga, ini seharusnya menjadi sidang kasus pembunuhan yang menegangkan. Namun, sang tersangka tak lebih dari gadis cilik berumur 5 tahun. Dengan raut wajah kesal, Koko bersikeras bahwa harimau roh itu sama sekali belum mati. Belum sempat Koko menarik napas, Ray langsung membantah keras. Wanita itu mengklaim kekuatannya telah merasakan kematian harimau roh dengan sangat jelas. Ia bersaksi bahwa saat anak itu melangkah keluar kamar, aura kehidupan dari sang harimau mendadak lenyap tanpa sisa. Dia bahkan menuduh Chloe ikut andil dalam pembunuhan itu. Tentu saja, Teresa dengan licik langsung mengipas api kebencian dari pinggir ruangan. Amarah Koko seketika meledak hingga ke ubun-ubun. Gadis cilik itu berteriak bahwa sang harimau hanya tertidur pulas untuk memulihkan luka-lukanya. Harimau itu sendiri yang membisikkan hal tersebut langsung kepadanya. Demi membuktikan apakah Koko benar-benar memiliki kemampuan berbicara dengan hewan, Sang Duk memusatkan aura sihir tajam di ujung jarinya, lalu mengarahkannya langsung pada tubuh Koko. Itu adalah sihir pelacak mutlak miliknya. Jika targetnya memiliki kekuatan khusus, cahaya berpendar akan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Jika tidak, cahaya itu akan pudar. Namun betapa anehnya, tak ada secercah reaksi pun yang muncul di tubuh mungil Koko. Dia tampak seperti gadis biasa yang tak punya kekuatan sihir. Melihat hal itu, Ray langsung melepaskan tawa mengejek yang menggema. Tanpa Ray sadari, Sang Duk justru mematung dalam syok berat. Di mata Sang Duk, tubuh Koko sedang memancarkan aura pelangi suci yang hanya bisa dilihatnya. Sebuah keajaiban yang tak pernah ia saksikan seumur hidupnya. Koko merenggek keras bahwa hasil tes itu pasti keliru. Tersenyum sinis, Teresa langsung membentaknya dengan kasar karena dianggap tidak sopan. Namun, aura membunuh Sang Duk seketika membungkam mulut Teresa. Pria itu menunduk perlahan, bertanya lembut, kapan harimau roh itu akan terbangun. Chloe melirik jam di dinding. Batas waktu 2 hari telah tiba. Benar saja, detik berikutnya, sang harimau roh menerobos masuk ke ruang sidang. Ia langsung bermanja di sisi Koko. Siapapun bisa melihat ikatan batin yang kuat di antara mereka berdua. Di bawah tatapan horor Teresa, Chloe melangkah anggun menghampiri Koko. Dengan suara lantang,
ia mendeklarasikan bahwa sudah saatnya terdakwa utama diganti. Menyadari skenarionya hancur berantakan, Teresa yang panik langsung mencari celah untuk menyelamatkan dirinya. Ular berbisa itu menuduh Ray gagal melakukan investigasi mendalam. Ia juga mencuci tangan sepenuhnya dari rumor jahat dan niat mengurung Coco di penjara. Dengan akting munafiknya, ia menangis memprotes ketidakadilan yang menimpa Coco. Menyadari Teresa telah membuangnya bagai sampah, Ray hancur. Ia hanya bisa bersimpuh menyedihkan, memohon ampunan dari Sang Duke. Sang Duke bahkan enggan melirik wanita hina itu. Langkahnya mantap berjalan lurus menuju ke hadapan Coco. Dengan tulus, sang ayah meminta maaf atas kesalahannya. Ia berjanji akan memberikan hadiah apapun yang ada di dunia ini sebagai imbalan menyelamatkan harimau roh. Coco langsung melompat kegirangan. Kemudian, gadis cilik itu melirik manis ke arah sang kakak di sampingnya. Permintaannya sederhana. Ia ingin Sang Duke, Chloe, dan dirinya menghabiskan waktu bersama setiap hari. Coco sangat ingin menyembuhkan luka batin kakaknya di masa lalu. Tentu saja, jika Ras ingin bergabung, ia sama sekali tidak keberatan. Apalagi kakaknya pernah membisikkan sebuah rahasia bahwa ayah mereka kelak menghabisi nyawa sang tutor keluarga dengan kedua tangannya sendiri demi melindunginya. Namun, bukan itu yang sebenarnya didambakan oleh hati Chloe. Ia hanya merindukan ayahnya untuk memeluk dirinya sekali lagi. Sayangnya bagi Chloe sebagai seorang pewaris utama, hal itu dianggap sebagai tindakan kekanak-kanakan yang mutlak tak bisa diterima. Coco tahu persis bahwa hingga hari ini, kakaknya masih sangat menghormati Sang Duke. Itulah alasannya, ia ingin memberi mereka dorongan hangat untuk memperbaiki hubungan yang retak ini. Terus mengoceh tanpa henti, Coco merapalkan 99 daftar permintaannya, meninggalkan Sang Duke membeku kaku bagaikan sebuah patung. Tapi janji pantang ditarik kembali. Pria perkasa itu tak punya pilihan selain mengabulkan deretan permintaan itu satu persatu. Setelah itu, Teresa kembali melangkah ke kediaman agung dengan raut wajah yang sangat suram. Di hadapan orang lain, ia masih berjuang keras untuk mempertahankan citranya sebagai orang suci yang murni dan lembut. Akan tetapi, kegelapan pekat serta niat membunuh di matanya tak bisa lagi ditutupi. Meski Teresa memohon sambil menangis, ia tetap menerima hukuman tegas dari Sang Duke. Sebenarnya, Sang Duke sudah lama mengendus akal bulus Teresa dan Lucretia yang terus mengucilkan Chloe